roh manusia begitu Kak. Loh, tidak seperti roh manusia, apakah dia juga berarti roh? Tapi dikatakan di Alkitab dikatakan bahwa dia berbentuk roh gitu. Lah, saya bertanya, malaikat itu juga berbentuk roh atau tidak? Iya, tapi Alkitab nggak mencatat bahwa juga, dia kan? Gimana sih Laskar? Tadi kan saya bilang, roh Tuhan dengan roh manusia sama nggak? Beda. Nah, sekarang roh malaikat bagaimana? Sama nggak? Nah, kau bilang tadi, bahwa malaikat itu bukan bentuknya seperti roh. Nah, seperti apa? Baru kau bilang sekarang seperti roh. Nah, sekarang roh malaikat, roh Tuhan dengan roh manusia, ini berbeda-beda juga nggak? ya. Nah, pertanyaan kakak kan sekarang di Zakaria 12 itu kan kak bilang tadi berarti roh berbentuk roh kan gitu. Saya nggak tanya itu lagi, karena kau sudah Assalamualaikum, memperjelas roh manusia, roh Tuhan itu berbeda. Lanjut. Nah, sekarang roh malaikat sama apa enggak? Terintimidasi. Syukron Bang Bedegong, barakallahu fikum. Bagaimana Bang Laskar? Roh Luken ini malaikat turunkan aja lah. Luken ini gak ada urusan Luken. Roh Tuhan, roh manusia, roh malaikat, apakah ketiga ini sama atau berbeda juga? Beda Karena kata kau dia. tadi mengatakan roh itu ya cuma satu macam. Ternyata roh Tuhan dengan manusia berbeda. Berarti dua macam. Nah, sekarang roh malaikat bagaimana? Beda lagi. Berarti berapa macam roh? Roh menciptakan berapa macam roh? Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Semangat Bang, semangat. Jiwa Kristus ada dalam dirimu, Roh Kudus telah menolongmu. Silakan Bang. Aduh, iyalah kan? Roh berapa macam, Laskar? Satu. Betul nggak tadi dia jawab? Nah, roh manusia beda dengan roh Tuhan. Beda. Berarti sudah dua. Nah, sekarang malaikat roh. Sama apa Tolong. beda? Kak Nora, tolong hargai namanya Laskar Kristus. Maka saya sarankan. Saya Laskar Kristus. Siap, Iya. Bukan dulu lagunya kayak gitu. Bang, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini, maka coba ganti dulu, coba namanya jadi Voluntary Kristus gitu. Voluntary Kristus saya dulu. Gitu. Aku dulu nyanyikan lagu itu waktu sekolah minggu, Laskar. Bener, sekolah minggu berdiri kan, semua berdiri nyanyi. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Ternyata tidak tahu apa-apa. Yes. Gimana, Laskar? Ya apa ini kena mental anak orang weh. Ten, bantu temanmu nih. Bantu temanmu nih, Kristen-Kristen yang ada di bawah. Dibantu dulu Laskar ini. Pingsan nanti nih weh. Ini nyamar ini nama bukan Laskar ini. Nyamar ini bukan Laskar. Laskar ini voluntary. Belum Laskar dia sebenarnya. Situ ada aja. Kristen betul apa bukan dia? Nyanyian Kristen dia ini si Laskar ini. Kristen kok ya? Belum Laskar, baru voluntary. Saudara jangan menyamar lah, gak boleh gitu ah. Terlalu keras kalau Laskar. Bikin malu namanya ini. Nama Laskar ini. Gak bisa Makanya apa-apa. Bang gimana? Dewa, saya teringat waktu sekolah minggu saya nyanyi itu. Iya. Jadi maksudnya saya sarankan kepada beliau jangan dulu pakai voluntary, jangan dulu pakai Laskar Bang. Ini terlalu berat bebannya. Pakai aja dulu Voluntary Kristus gitu ya. Voluntary Main Kristus keroyok dulu. katanya. Jelas saya ngomong dari tadi. Iya benar. Emang kita main keroyok kok. Kadang-kadang kita main geruduk. Kenapa? Kenapa? Nggak suka? Makanya jangan minoritas. Ternyata sukanya digituin Bang Iqbal. Mereka tuh terjawab kepuasannya. Islam tuh bisanya main keroyok. Islam tuh bisanya geruduk. Misalnya, iya karena kita banyak. Kita belagu kalau banyak. Apa lu? Padahal kalau 3 jam gue nungguin kalian masuk ke room gue. Gak ada lu follow gue semua lu. Oten-oten kampret lu. 3 jam. Padahal kalau di Eropa, kalau di luar daripada Indonesia paling banyak gaya nyoten ini. Bang Iqbal, nggak ada yang mau naik. Gak ada yang berani naik, ini gak tahu. Oh ya, Kristen ketiga yang ada di bawah, 5.300 orang mata memandang.
Dibantu tap-tap layar, di-share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan di-follow. Ada akun Unirifa, ini akun Unirifa teman-teman di-follow. Akunnya Rashid, Nora Aritonang, Natalia, Pak Indra, dan Mahadewa. Laskar Kristus ini kalau mau diblokir nggak apa-apa. Blokir. Iya karena dia mempermalukan. Harusnya dia pakai dulu nih. Pakai dulu. Uni tidur nih, Uni tidur nih. Adek, Tidur kah? nggak habis bikin tugas barusan dari tempat Yaudah. break, barusan bikin tugas. Oke lanjut. Laskar kan, kalau ada Kristen banyak yang mau King, naik, pasti kok King diturunkan itu Laskar. King Toduho naikin. Itu ada tuh ketiga tuh King Toduho. Mana keting 3? Oh udah bukan ini gua. King Toduho. Ntar Udah dulu. nge-follow gue. Ih, gue Yaudah, seneng Bang banget Iqbal, sekarang kalau Bang Rasid, dan Nora, Ya, Bang Dewa. izin pamit ya, Bu Nanat sama mau Bu kemana? Adek dia mah gitu, giliran gua naik ke atas dia turun. Uniri Pak. Enggak, Dewa, lapar nggak asli terima. ini. Udah 3 hari nggak makan. Nggak bisa. 3 hari nggak makan ini bener. Nggak bisa. Kenapa? Gua naik lu turun deh, Deo. Ah, Parah nggak bisa. sekali. Ini gimana sih dari tadi Dewa di sini ada Uniripa. Jadi udah ada Rasid, Uniripa, Makan dulu. ada Pak Indra, Bunda Nora. Ada F20%, ada F20%, ada juga itu tuh. Tomahawk atau apalah namanya itu enggak. Nggak ada. Loh turun Laskar Kristus, kenapa dia turun? Nggak di-kick ya teman-teman, nggak di-kick ya. Nggak ada yang nge-kick ya teman-teman ya. Dia turun sendiri, jelas dia itu. Wih. Turun. Siap-siap Dewa, pamit ya semuanya ya. Terima kasih banyak Bang Dewa. kepada semuanya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahin sih. Merah menyala. Salahin Anjir silakan. ngeri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangku, silakan. Kalau janda biasa merah-merah. Udah ganti, biasanya ungu, sekarang merah. Menyala uni rifaku. Lagi kerja Coba gue, lagi sekarang. kerja gue. Oh, Ayo teman-teman silakan Kristen. Ada nggak Kristen berani naik? Kenapa Anda dari tadi malam Ayo ini? dong. Yang Ayo nonton dong, banyak tapi Kristen nggak berani naik. Masa Islam semua ini? Ada dek di bawah banyak banget deh, 47 orang di bawah. Mau 47 dinaikin. Islam Ini, Pak. semua, nggak ada ciri-ciri. Ini Coba Uni akun- cek, aku nggak bisa. ini akun Aku lain nggak bisa kah? buka. Pak. ini akun Coba lain Uni. kan nggak bisa? Coba Uni Atau cek. apa lagi error ya punya aku? Ah ini nih, Laka Hungga. Apa? Halo, selamat- Moderator kalau anu aku selamat- hapusin, soalnya banyak kan naik turun. Ini ada Iya, satu betul. nih, Bentar, oten nih, bentar, naga bentar, hitam nih bentar, oten nih. bentar. Naga hitam, Laka Hungga. Biasa sih naga hitam ini cuma typing doang di bawah. Tumben dia naik ke atas nih. Halo naga hitam. Naga hitam. Woi. Bisa dia typing doang di bawah. Tumben dia naik ke Kayak gitu atas. tuh. Kadang-kadang Iya. kelakuan Oten kayak gitu. Ada juga gini, kayak di grupnya mereka, dia bilang kalian naik aja tapi diem, jadi kalian dinaik turunin, nanti TikToknya error, HP-nya panas, jadi error gitu. Kayak gitu kelakuan mereka tuh. Gitu cara mereka. Udah nggak bisa nge-report apa segala. Nggak tahu lah, suka-suka lu lah Ten. Kapir lu emang nggak ada otak lu semua. Usah. Silo Di Rasid ku jadikan Merah moderator sama banget, sama coy. Nora. Bantu cari OTN di bawah lu. Oten ini Gimana, udah Boy? enak nengok muka kita nih kayaknya ya. Dan Berani kali dia, ya. kena mental. Ini coba cek dulu nih. Ini oten nggak? Ya, saya bagian menyapa aja deh. Selamat. Pak Selamat. Pak Selamat. Ini botak nih Pak Selamat tuh. Pak Selamat. Halo Pak. Pak Selamat. Pak jangan jadikan saya seperti bagian informasi ya. Pak Selamat. Pak Roli. Uni hapus dulu ya dek itunya ya, yang minta itu ya dek. Iya, gue juga lagi Pak Roli. hapus-hapusin sini. Roli. Pak Roli Gua lagi Tobing, hapus-hapusin dulu, tulang. biar bersihin dulu. Ini Tobing ini. Halo tulang. Ya, Tulang. teriak aja, teriak terus itu, teriak. Ini gue lagi ngapus-ngapusin semuanya. Jadi tolong kalian kalau tap layar yang di tap itu mukanya Bang Iqbal, nggak usah di samping ini gitu loh. Jadi biar nggak salah pencet kalian. Tobing, tulang Tobing. Tulang. Tulang. Halo tulang Tobing. Halo tulang. Tulang. Oh tulang. Hmm. Tulang kau tulang. Nah,
Oke. Banyak loh 47 orang ntar. Udah gua hapusin semuanya. Yang Islam tolong ditahan dulu ya, jangan dulu naik ya. Kalau sempat kalian Ya, naik yang- semua kita mau tahlilan di sini. Ya, teman-teman yang Islam ditahan dulu. Kita kasih 3 slot ini buat Pandere. Kristen biar diskusinya jalan teman-teman ya. Bindere, Oke. bindere lanceng. Bindere. Bindere lanceng. Halo, Pak Bindere. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muslim ya Bang? Salam. Ya, alhamdulillah Muslim. Oke, izin dibawa dulu ya Bang. Ya, Kak. Oke, terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Putra. Putra Desa 92. Halo. Ya, halo. Ya, selamat pagi. Agama apa? Kristen. Ya, Oke, Protestan apa mantap. Katolik, Pak? Halo. Mau bilang aja, karena ini kumpul diskusinya semua yang takut sama Indis. Itu aja. Hah? Apa? Takut sama siapa? Sama Indis, iblis. Kumpul Takutlah sama semua. iblis. Iblis lah bapakmu. Yohanes 8:44. Ini kumpul semua nih yang takut-takut sama Indis nih. Nggak berani sama Indis Indis. siapa? Iya. Endis Iya, siapa Endis? Iya, Pak. Sama Iya, Edis. Edis. Iya, Pak, iya. Kami takut sama Edis, makanya Edis unfollow saya. Edis nggak Makanya menerima ngobrol. saya pas lagi iya. Edis, kami takut Pak sama Edis. Iya, betul Pak. Ya, selamat malam Kevin. Bentar Wih. kan, Nur. Dek, Uni selesaikan kerjaan dulu ya, Dek. Nggak fokus juga Yaudah. nanti diskusi. Ya. Ya udah lanjut. Dit lain bentar lagi dit lain Nur. Tapi Parpun sini kan? Lagi kerja. Nggak boleh. Parkun di sini? Nggak boleh deh. Ya udah lah, nggak apa-apa. Nanti besok aja kita kaji, besok kita kajian ya. Biasalah kan diawasi kan. Udah. Udah, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan semuanya teman-teman makasih. Pak Indra, sehat-sehat Pak Indra. Parkun orangnya Maklum, kayak guys. istirahat. Ya, turun ya. Sudah. Ler, siapa sih namanya nih? Help. Apa? Ler tiba-tiba. Wah, menjadi Help, Pademangan. agama apa neraka? Islam nih, wah Pademangan. Kok namanya hell sih? Ya Islam ya Bang. Oh ini tadi yang typing di bawah. Islam nggak berani naikin saya katanya. Yoshinoya. Alah, Kenapa Yoshinoya? Selamat malam, saudara-saudara. Kau lagi. Sebentar, saya sapa di sini. Saya moderator. Diam dulu kau. Bentar. Edi, Iya. aku daripada kuturunkan kau Yosi. Apa Edi, namanya? Saya mau Orang baru naik kok udah begini. iya diamlah dulu kau. Kau masuk rumah Iya. orang kalau kayak begini kau ya diusir lah. Kan saya sapa dulu. Saya kan sapa dulu, selamat malam. Ya nanti Oke, saya sudah, sapa ya udah kau, diam. saya moderator. Teddy, Langsung. halo Teddy. Halo, selamat malam, berkah barokah. Iya, selamat malam Protestan Bang. apa Katolik, Agama Bang? apa Bang? Ya, Agama? Islam. Islam. Oke, dibawa dulu ya Bang. Ya, siap. Oke. Yoshinoya mau diskusi apa atau boleh ditanya? Yoshinoya. Pak Yosi, selamat semuanya. malam Borjong. Selamat malam, shalom. Wah. Ya, selamat malam Bodat. Silakan. Adakah berdiskusi damai kau. sejahtera buatku di sini, Ya, saudara-saudara? oke. Nada Mima. Ya. Yosi, Aduh. izin sebentar ya. Dev, halo, selamatkan malam. Ya. Ini kayaknya- Yosi. Udah lanjut fokus aja sama Yosi. Yosi. Fokus satu. Silakan. Oke, Tapi gini ya, Yosi teman-teman. punya Bible nggak di situ Yosi? Gini ya teman-teman, boleh nggak kita diskusi beredukasi? Betul, Mau? betul Oke, sekali. itu Saya yang suka kita mau. seperti ini. Itu yang kita Tapi- mau. Silakan. Oke. Oh mau open mantap. cam nggak? Open cam bisa open cam Yosi. Nggak Oh, mungkin. jangan. Ini lagi di tempat mungkin. yang nggak boleh open cam. Gini Alah, aja. banyak udah, ya. cerita kau open cam lah kau. Oke. Biasanya kau open cam kau. Yosi di situ ada Bible nggak? Bisa buka Bible nggak? Wah, aku mau bertanya ini sama guru-guru di sini. Ini kan guru-guru ini. Tapi- di atas ini. Iya. Boleh. Yosi kan Boleh, bilang di Kak. bawah Islam takut naikkan saya. Nah, sekarang sudah dinaikkan. Apa yang membuat kami takut? Maka saya mau uji dulu. Bagaimana pengetahuanmu tentang Bible? Maka kamu 100% boleh bertanya. Karena saya ada di sini, kamu boleh bertanya 1001 pertanyaan tentang Islam. Maka bolehlah saya tahu sebagaimana jauh Nah, pengetahuanmu tentang Bible. gini aja Betul? teman. Kita diskusi pakai judul mau? Kenapa?
Kita Diskusi diskusi pakai judul. Oke, boleh. Oke, boleh. Buktikan, Judulnya- buktikan Tunggu, judulnya. sepakati dulu, jangan Iya. bikin bukti. Judulnya ini penawaran judul dari saya. Boleh? Nah, apa penawarannya? Coba. Buktikan kalau Yesus tidak kerasukan Tuhan. Itu judulnya. Iya, Nah, itu berani? dari kamu. Oke, sekarang dari saya, boleh? Boleh. Oke. Buktikan kalau Tuhanmu ada. Gimana? Oke. Betul, boleh. Oke. Boleh. Oh, Boleh. Oke. Boleh. Jadi, mau ikut judul? Judul yang mana? Ya terserah. Oke. Terserah. Ya. Oke, sekarang Terserah. yang ku minta judulnya, boleh host taruh situ judulnya? Tuhan Apa siapa judul? yang ada? Oh, Tuhan Apa? siapa yang ada? Oke. Iya. Jangan Tuhan siapa yang ada, Tuhan siapa Iya. yang benar. Boleh. Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang ada itu sama aja. Kalau yang ada beda dong. Oke, yang Tuhan judulnya Tuhan siapa yang ada gitu loh. Oke, Tuhan siapa yang benar? Kok ngatur aku Yang sih? ada, yang ada. Kalau aku mau yang benar, kenapa? Pasti kau Jangan takut kan? takut. Karena kau tahu Tuhanmu nggak benar kan? Enggak, kalau ada pasti benar. Oke. Kata siapa? Kalau kau Kata menuhankan saya. kalau kau menuhankan babi ada. Babi ada. Oke, tulis saja. Berani nggak? Ya Tuhan siapa yang benar? Aku tanya Saudara, dulu, berani yang mau nggak? kita kaji begini saudara, yang mau Berani kita atau kaji itu enggak? Kamu berani apa atau sih kok enggak? berani atau enggak? Kau pikir main Iya, tinju, berani-beranian apa sih? Berani Nah, apanya? kita kan mau edukasi. Justru tulis kita judulnya. mengedukasi Tuhan siapa yang benar? Tuhan siapa yang benar? ada? Yang benar. Kenapa Tuhanmu nggak benar kau takut? Gini, yang ada. Kenapa? Gini saudara. Benar. Apakah Anda tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan Anda benar? Itu nggak berani. Jangan takut saudara, kita hanya Weh, itu satu arah namanya. Kita berbicara Tuhan yang benar, esensi Tuhan yang kan? benar. Iya, Tuhan yang ada pasti benar. Gitu Loh, loh. kata siapa Tuhan yang ada pasti benar? Kata Loh, saya. itu kata Anda. Kata bisa- saya tidak demikian. Saya bisa buktikan. Oke, buktikan Oke. kepada saya bahwa Oke, begini tulis saudara. dulu, jangan Oke, takut, saudara. bentar, Tulis, gini. Yang ada pasti tulis, benar, tulis. betul. Loh, sabar sebentar. Kenapa Anda paksa saya tulis judul? Itu loh. Tadi kan udah sepakat. Anda bersepakat dengan siapa? Ya dengan kalian-kalian di sini lah. Nggak ada yang sepakat dengan judulmu itu. Oh, karena takut. Oh, Tuhan yang ada gitu loh. Karena takut. Tuhan yang benar. Karena Kau nggak takut. berani? Oh, takut. Takut dia. Takut. Yesus itu nggak benar-benar Tuhan gitu. Takut dia. Ayo, Nggak berani kau kalau Yesus benar-benar Tuhan. Bukan Tuhan beneran. Kita Lain, edukasi palsu. aja, buktikan. Tuhan-Tuhanan. Tuhan Iya, itu kita ada diskusi dan santai. benar. Saudara-saudara, kita diskusi supaya kita bisa mengedukasi kan. Betul sekali. Maka yang harus kita kaji adalah begini saudara. Yang harus kita kaji adalah Tuhan siapa yang benar. Jika kita hanya sekedar berbicara ada, sekarang saya mau tanya Anda dulu. Apakah sesuatu yang ada itu harus terlihat? Sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada? Itu dulu. Mau saya jawab? Ya, silakan. Oke. Tulis dulu judulnya. Tuhan siapa yang ada? Gak berani kau jawab. Jangan takut. Takut kau kan? Jangan takut. Kamu takut Terguncang kan? kau kan? Nah, kamu Ini saya juga tanya takut sama kan? kau. Apakah Kamu sesuatu takut kan? yang terlihat itu pasti ada, yang tidak terlihat pasti tidak ada? Itu dulu. Oke. Tuhan yang ada dan pernah terlihat pasti ada. Saudara, Kalau bukan hanya itu yang saya mengaku- tanyakan. Dengar dulu, Bukan dengar, itu yang saya dengar, tanya. dengar. Kalau hanya mengaku-ngaku Tuhan ada, nah itu lain lagi. Iya, pertanyaan saya adalah begini loh, begini. Apakah sesuatu yang terlihat itu pasti ada, yang tidak terlihat itu pasti tidak ada? Itu yang saya tanya. Iya, yang tidak terlihat ya nggak ada. Menurut saya. Yang tidak, Kan oke, menurut saya. betul. Oke, yakin? Biarkan aja host. Oke, Biarkan nggak aja apa-apa. host. Itu maunya. Oke, dengar teman-teman ya. Judulnya. Oke. judulnya. Iya, sebentar. Iya. Yoshinoya mengatakan sesuatu yang terlihat itu pasti ada, yang tidak terlihat pasti tidak ada. Betul? Iya, menurut saya. Oh, menurut Anda. Menurut saya. Oke. Oke, tulis dulu judulnya. Untuk ya nggak apa-apa. Ini langsung membicarakan Tuhanku nih. Nggak perlu mirroring. Satu arah aja membicarakan Tuhan saya. Tak masalah. Ini membicarakan Tuhanku. Kau mau membuktikan kalau Tuhanku itu ada kan? Iya. Nah, maka aku harus uji kau dulu. Saya uji Apa juga kau kamu cukup? ya. Nah, Habis itu saudara, saya uji kamu ya. iya nggak apa-apa. Anda uji saya, Iya. nggak apa-apa. Tadi kan kamu Satu sudah uji ujian. saya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang Ini saya saya uji uji ya. kamu. Loh, Gantian tadi itu dong. pertanyaan, bukan ujian itu. Itu Itu bukan gantian ujian.
Sekarang saya masuk ke materinya. Boleh tidak? Untuk Tulis dulu. membuktikan Tuhan saya itu ada, maka Ya, Anda harus cukup berakal itu. Nah, judul, Oke. judul tulis dulu, judul. Saudara, kenapa Anda Jangan kejang-kejang? takut. Anda nggak berani? Jangan Kenapa Anda takut, takut jangan. gitu loh? Kenapa Anda terguncang? Kita aja diskusi aja kok. Iya kan? Diajak membicarakan Tuhan yang benar, dia tak berani. Kenapa? Karena Tuhannya itu bukan Tuhan yang benar, Tuhan-Tuhanan. Oh, Tak berani. Tidak ada orang Kristen, saya tantang siapapun apologet Kristen membicarakan Tuhan yang benar. Berani tidak? Ayo. Ayo. Oke, Judulnya Tuhan yang benar dua ya. Judulnya 2 ya. Loh kok Tuhan yang dua? ada. Tuhan yang benar, Tuhan Iya. yang benar itu baru dia dua arah. Kok Apakah kamu Tuhan takut? Islam yang benar atau Tuhan Kristen yang benar? Berani tidak? Ini takut nih. Takut kau, Ini nggak berani tentang kau. firumnya nih, takut Kenapa kau gimana? takut? Karena Tuhanmu Tuhan-Tuhanan, Oke, begitu? Arasid Nggak gimana? berani. Dia takut itu tuh. Takut Kenapa dia kau tuh. takut? Kenapa kau tidak berani membicarakan esensi Tuhan yang benar? Kenapa? Ini loh teman. Izin host, sebentar sekali nih host. Silakan. Sebentar. Silakan. Host siap-siap aja turunkan dia karena begini, sejatinya diskusi lintas agama itu kita memakai akal untuk apa yang namanya menilai Terus secara dia kan objektif. begini, Diam kan dulu. tadi sudah aku bilang, Diam dulu. Pasti mereka Iya. nurunkan saya. Kenapa? Tuh. Diam dulu. Nggak Iya, diam dulu, kuturunkan, diam nggak ada dulu. yang nurunkan kau, nggak ada. Anda berani Diam tidak dulu, diam berbicara dulu. Tuhan yang benar? Izin Berani host, tidak? izin host, sebentar aja ini. Turun. Sebentar. Jangan mute Sebentar, kalau oke. berani. Jangan berani. Oke, dulu. iya. Iya, diam dulu. Santai Oke, aja. Anda tadi sudah mengatakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat sudah pasti tidak ada, betul? Sudah judulnya tulis dulu, jangan takut dengan judul. Nggak berani Sesuatu dia. Kalau yang dia tidak sudah paham aku sebentar, nggak berani. sebentar. Nggak ada Jawab. Kristen berani. Jawab. Kalau dia. Jawab dulu. Jawab dulu kesepakatan ini. Aku tulis judulnya. Jawab dulu Penakut. kesepakatan ini. Oke, Nggak ada jawab dulu kesepakatan kesepakatan dengan ini. kamu. Sebentar, host. Aku nggak ada Sebentar, kesepakatan host. dengan kamu. Ini diskusi Oke. 2 arah. Iya, Buktikan 2 arah. Tuhanmu ada, saya buktikan Tuhanku Oke. ada. Gimana? Dan Anda meyakini bahwa yang tidak terlihat itu sudah pasti tidak ada. Rasid, dengarkan saya. Buktikan Tuhanmu itu ada, Gini. dan saya akan buktikan bahwa Tuhanku ada. Cuh. Takut? Nggak ada urusan. Yosi, dari dulu Yosi kayak gitu. Nggak, kayak anak-anak. Dia nggak berani berbicara esensi Tuhan yang benar. Masalahnya dia sudah terjebak dengan omongannya. Yang Udah ngapain pasti. kita menghadapi orang yang tidak punya akal? Berarti dia Sudah tidak punya akal karena akalnya tidak terlihat. Ah, itu dia poinnya. Itu dia poinnya. Makanya saya harus klarifikasi dulu. Apakah sesuatu yang terlihat itu pasti ada, yang tidak terlihat pasti tidak ada? Jika Anda mengatakan demikian, maka buktikan kepada saya bentuk akalmu itu seperti apa. Kalau kau mengaku punya akal, apakah kotak, segitiga, persegi panjang, kubus, bagaimana modelnya otak apa namanya akalmu itu? Kalau kau nggak bisa buktikan kepada kami wujud dan bentuk daripada akalmu itu, berarti kau nggak punya otak karena nggak terlihat. Wajar. Sebenarnya sih yang sejenis hewan-hewan seperti itu sudah saya gue blokirin. Karena memang Ya, lanjut, silakan. menghadapi berarti kan yang saya kumpulkan itu adalah Kristen-Kristen yang betul-betul mau bertanya. Betul-betul betul-betul niat untuk belajar. Nah masalahnya yang cuman penghujat gue blokirin. Artinya nggak ada Kristen yang benar otaknya. Karena saya kumpulin gitu loh. Saya nggak blokir yang betul-betul bertanya, yang betul-betul. Karena apa? Ya karena begitu. Yoshinoya, ya sejenis hewan yang berkeliaran yang tidak jelas dari mana wujudnya. Ya teman-teman yang belum follow silakan follow semua yang ada di atas dan tap layar, ya kan? Ya semangat ya teman-teman ya. Ya di follow yang belum follow ya. Kalau nggak follow cantengan, ya, khusus Islam aja. Semua yang di atas di follow. Kalau Iya, buat kafir, teman-teman misalnya. Kristen yang ada di bawah, Anda boleh naik mengajukan judul, tapi judulnya harus 2 arah. Gak apa-apa saudara, Anda naik. Judulnya itu harus 2 arah. Tuh. Silakan. Yang Kristen ketik 3 lah, biar saya tahu mana Kristen mana Islam. Bantu dulu cari-cari hotel ini, di banyak tamu ini weh. Aku udah cari nggak ada loh. Gak berani dia naik ya.
Tadi malam aku sama Bang Ardi sampai subuh nggak ada yang naik. Ada naik botol-botol semua juga jelas. Coba lah tunjukkan wajah kalian kayak wajah ketakutan. Wajah pura-pura botol kan. Gitu loh. Oh dia ada Itu ada satu tuh, nih. sebentar. Ini ada nih pria ternodai. Anjay, pria ternodai. Ini juga Logus atas nama Logus. Oh tuh ketik 3 di bawah. Ya saudara ketik 3 yang Kristen. Rivin, Pacek. Putih hitam. Apa nih? Pacem KW 94. Oke. Tekan multi ya, tekan multi. Jangan cuman ketik 3 aja tapi kok nggak multi. Botol namanya itu. Oh, ini langsung jambak. Oke. Aku susah cari kau. Putih hitam, Raifin dan pria ternodai, silakan. Halo. Apakah semua kafir Protestan? Putih hitam ini apa? Putih hitam ini turunin aja, nggak ada gunanya yang kayak begini. Gue kira gue tuh orang yang fakir ilmu, yang betul-betul tidak tahu ilmu pengetahuan, tapi begitu ada orang-orang yang mendukung yang namanya Sriwil, gue jadi bilang ternyata gue masih punya otak. Ayo, Rivin, pria ternodai, Rivin, hey. Aku naikkan akun ya. Aku yang apa? Nanti di follow. Cek sound. Halo. Protestan apa Katolik? Cek sound. Jaringan jelek ya gara-gara permintaan. Hah? Cek sound. Kafir kelakuan. Halo. Pacem. Iya bang, tidak. Protestan apa Katolik? Protestan bang. Protestan. Oke, silakan Pak Protestan. Kalau memang hostnya mau untuk debat bang, ya abang bilang kan cari yang apologet kan. Betul. Kalau begitu saya minta kepada host undang Edis TV bang. Gimana aku kasih kau duit 1 juta. Nih aku khusus ya, aku undang Edis TV lewat kau, aku kasih duit 1 juta. Cepat dari kemarin aku adakan sembara itu. Dia nggak berani. Saya nggak terlalu apa ya bang. Cuman ya kalau sebagai orang yang mau nonton, yang mau untuk debat, abang. Ya Pak, Bapak dengarkan Pak, Bapak dengarkan. Kenapa Edis TV unfollow saya Pak? Kenapa kira-kira seperti itu? Saya nonton terus bang, saya nonton terus itu bang. Iya, kenapa Edis TV sudah tidak mau menerima yang namanya itu PKPK Pak? Kenapa? Menurut Bapak kenapa? Saya mengajak dia, saya jelas di bawah nama saya besar di sini Ar-Rasyid 029, saya ngantri berjam-jam. Kenapa Edis TV tidak berani menaikkan saya? Kenapa menurut Bapak? Bapak pernahkah naik ke roomnya Edis? Edis coba kau lawan Islam yang jangan yang awam. Nah itu saran saya Pak ya. Bapak coba kasih tahu Edis. Edis coba kau lawan jangan Islam yang awam. Kau lawan Ar-Rasyid begitu Pak. Ya banyak kali ceritamu. Ini nih yang ada di atas, disapa dulu teman-teman. Oke, Yanwali selamatkan malam. Dan Detulawai. Ya, selamat malam. Ya, Protestan apa Katolik bang? Selamat malam Pak. Protestan. Ya Protestan. Oke sebentar ya Pak ya. Kita sapa dulu Datulawai. Halo Datulawai. Ya darah Yesus. Oke kita pindah dulu ke Pak Yanwali. Silakan. Apanya ya disilakan Pak? Ya Bapak mau berdiskusi, mau bertanya atau mau menjawab setiap pertanyaan dalam keimanan Kristen, tetapi menjawab bukan memakai iman, tapi memakai. Ada saya tertarik tadi Pak, tentang menyatakan Tuhan aku ada. Yang kelihatan binatang ini orang manusia. Turun kau. Dan Tuhan yang tidak kelihatan sudah pasti tidak ada. Ya. Ya tapi tadi kan sama-sama mengatakan mari kita buktikan. Ya. Tuhan jadi yang Bapak ada setuju atau bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu sudah pasti tidak ada?
Ya, saya setuju tidak ada. Oh, jadi kalau tidak terlihat sudah pasti tidak ada. Ya, tidak ada. Ya udah langsung saja Pak. Mana Yesus Pak? Coba tunjukin ke saya Pak. Mana Pak? Yesus. Saya pengen banget debat sama Yesus. Kalau bisa saya Yesus debat langsung. Coba Pak, mana? Ya kalau Yesus atau Isa itu kan sudah terangkat ke sorga. Saya nanya Bapak, saya mana Tuhan Bapak? Tunjukin ke saya Tuhannya Kristen, mana Tuhannya Kristen? Kan kata Bapak tuh terlihat tuh. Di dalam sorga teman, di dalam sorga. Iya Bapak, terlihat tidak di dalam sorga. Waktu dia datang ke bumi 2000 tahun yang lalu kan ada. Emang Bapak pernah lihat? Emang Bapak pernah lihat 2000 tahun yang lalu? Emang Bapak pernah lihat? Manusia di Israel dulu kan mereka melihat. Mana Pak? Ya nih, ini ada berapa ribu manusia, ada yang meludahi, menggampar, menusuk perutnya pakai tombak, ada yang meledekin, ada yang ngeludahin, ada yang tusuk tombak, ada yang penonton, ada yang menyaksikan, ada yang melakukan, ada yang eksekusi, banyak. Maka kenapa sampai detik ini tidak ada satupun manusia mengatakan bahwa nenek moyang saya lah yang pernah menganiaya Tuhan. Nenek moyang saya lah yang pernah menyaksikan Tuhan dihinakan. Atau nenek moyang saya lah yang membantu manusia untuk menebus dosa manusia. Kemana semua? Apakah semua orang-orang pada zaman itu mandul? Coba. Ya, kalau kita bicara seperti itu Pak, itu orang-orang Romawi itu yang menyalibkannya dulu. Iya, pertanyaan saya, kenapa sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang pernah mengatakan nenek moyang saya lah yang begini. Nenek moyang saya lah yang begini. Tidak ada sampai detik ini Pak. Apakah semua makhluk di dunia ini pada saat itu, pada saat itu semuanya mandul? Ya kalau kita bertanya sebaliknya seperti itu Pak, kan dulu kan orang melihat bahwa ada Muhammad. Cobalah buktikan seperti itu bahwa ada Muhammad sekarang. Nabi Muhammad SAW meninggalkan yang namanya garis keturunannya, yaitu disebut habaib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak mau melihat semua peninggalan Nabi Muhammad adanya di Museum Topkapi. Di Museum Topkapi itu semua peninggalan Nabi Muhammad mulai dari bulu jenggotnya sampai di sepatunya, sampai bekas sendalnya, tidak pernah sepatu ya. Bulu jenggot, sendal, bekas kaki, jubah, lalu apa namanya? Songkok, apa sorban? Iya. Sorbannya di kepala dan banyak lagi bukti-buktinya, Pak. Kalau itu bukti-bukti peninggalannya. Kalau bukti seperti itu ada pedang yang menusuk lambung Yesus. Tombak Pak. Tombak di mana Pak? Di mana? Kalau Bapak mau lihat silakan Bapak ke Museum Topkapi, adanya di Turki. Kalau Bapak mau lihat semua di Turki itu adanya di Museum Topkapi. Kalau Bapak naik itu anak tangganya ada 22, Bapak belok kiri, belok kanan langsung. Karena kalau belok kiri Bapak bisa melihat nanti prototipe pertama pesawat di dunia diciptakan oleh seorang muslim. Bapak langsung belok kiri, nanti di situ ada meja-meja kaca semua di situ ada. Itu adanya di Turki. Bukan di Turki Pak, di Roma, di Vatikan. Kalau di Roma itu adalah pembodohan Kristen yang mengatakan bahwa itu adalah tombak yang pernah menusuk perut Tuhan. Berarti begitu juga yang Bapak bilang tadi tentang pembuktian Nabi Muhammad itu pembodohan itu. Pembuktian Nabi Muhammad itu jelas karena ada yang namanya habaib Pak, garis keturunannya, dan mereka bisa berbicara, mereka bisa menceritakan tentang keturunan-keturunan apa yang mereka sebut. Habaib. Ya, keturunan yang menyalibkan Yesus itu, yang menombak Yesus itu kan orang Roma. Iya, mana keturunannya Pak? Mana keturunannya? Orang Roma yang membunuh dulu Yesus disalib. Turunin binatang ini. Ya, kalau itu Rasid, sebentar Pak Yanuel, sebentar. Aku mau apa aja? Di follow dulu akun Adira ya, itu nama akunku. Aku mau masukin Kristen. Adira di follow Adira. Mengapa di follow itu? Adira di follow itu nama tunanganku, penggantinya Gondrong. Lanjut. Oke, silakan Pak Yanuel. Iya, kalau kita lihat kan Nabi Muhammad juga tidak nampak sekarang. Yesus ya, juga peninggalannya ada Pak. Nampak juga. Nabi Muhammad peninggalannya ada Tapi Bapak. para saksinya pada zaman itu kan ada. Peninggalannya ada Bapak. Iya, Yesus juga ada peninggalan yang menombak dia, yang menusuk. Sebutkan kepada saya, Bapak jangan hanya berkata seperti itu.
sebutkan kepada saya di mana Bapak mengatakan bahwa ada peninggalan Yesus. Nah, kalau peninggalannya Yesus, pertanyaan saya, kayu yang dipakai disalibkan oleh Yesus itu pakai kayu apa, Pak? Ya kayu namanya sudah busuk. Sudah busuk. Paku yang dipakai untuk mempakuin Tuhan itu pakai paku apa, Pak? Sudah busuk, karatan. Ya yang kita lihat lah. Pelan-pelan aja ya. Teman-teman pelan-pelan, halus-halus ya. Pelan-pelan, sabar, halus-halus ya. Ya, lu dari tadi nggak sabar. Nyuruh kita sabar, lu yang nggak bersabar dari tadi. Jangan ludah. Tak boleh berbahasa kasar teman-teman, halus. Ya, silahkan Bapak. Siap-siap apa? Ya, silahkan Bapak. Gimana menurut Bapak itu? Jangan lupa Peninggalan. di-follow Maka akun begini saya. Pak. Kebenaran itu kan Bapak sudah mengiyakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya bahwa itu ada, betul? Iya betul. Betul. Pertanyaan saya bersimpel Bapak. Bapak punya akal? Saya punya akal. Kalau tidak saya punya akal, tidak mungkin saya ngomong sama Bapak sekarang. Betul sekali. Pertanyaan saya, bentuk akalnya Bapak bagaimana Bapak? Bentuk akal saya, ya itulah yang seperti yang saya katakan ini, karena ada akal saya. Pak, bentuk akalnya Bapak bagaimana Pak? Silakan. Akal itu tidak bisa dilihat. Berarti ada apa nggak ada akal Bapak? Ada. Nggak ada kalau gitu. Beda dong. Bisa dilihat. Karena nggak bisa dilihat Pak. Bapak yang bilang sesuatu yang tidak dapat dilihat, Itu sesuatu berarti yang tidak tidak ada. mungkin diyakini bahwa itu tidak ada karena dia tidak terlihat. Bapak Oke. tiba-tiba mengatakan Bapak tidak terlihat akalnya, jadi Bapak nggak punya akal. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan Bapak. Ya, Berarti Tuhan saudara ini ada, begitu. ada. Lalu di mana beradanya? Kalau dikatakan adanya keberadaannya, adanya di atas Sidratul Muntaha. Si Turut Mutaha itu di tempat Yesus terangkat atau di mana? Oh bukan Oh, berarti di tempat beda, ya? Yesus terangkat bukan. Jadi begini Pak penjelasannya. Untuk memahami tentang kebesaran Allah itu tidak ada yang namanya kita bisa menyamai dengan sesuatu yang kita pikirkan. Karena apa? Kebesaran Allah itu adalah sesuatu zat yang tidak bisa diukur oleh umat manusia sedikit pun. Itu yang pertama. Kalau mau diibaratkan bagaimana sesuatu yang kita bisa comparekan tentang seluruh isi alam semesta ini digabungkan, kalau mau disamakan dengan langit pertama besarnya, seluruh alam semesta ini digabungkan bagaikan cincin yang dibuang ke padang pasir, begitulah besarnya perbandingannya. Nah ketika begitu juga kalau mau naik ke langit kedua, langit pertama dan seluruh alam semesta ini digabungkan, lalu besarnya seperti cincin dibuang ke padang pasir, maka padang pasir itulah besarnya langit kedua. Begitupun juga dengan langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1 dan seluruh alam semesta digabungkan menjadi satu bagaikan cincin yang dibuang ke padang pasir. Maka begitulah perbandingan besarnya. Lalu di atas langit ketujuh ada apa? Langit ketujuh itu ada yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu besarnya adalah mulai dari langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan seluruh alam semesta ini digabungkan bagaikan cincin yang dibuang ke padang pasir. Begitulah perbedaan besarnya. Nah, Sidratul Muntaha ini apakah masih ada? Ada, yaitu apa? Arsy, yaitu kursi. Kursi itu pijakan Allah. Nah, pijakan Allah itu besarnya seperti apa? Mulai dari Sidratul Muntaha, 7 langit dan seluruh alam semesta ini digabungkan bagaikan cincin yang dibuang ke padang pasir. Seperti itulah. Baru pijakannya. Apakah begitu kita mau mengukur seperti apa kebesaran Tuhan? Maka kebesaran Tuhan itu menunjukkan yang namanya apa? Kekuasaannya. Tuhan kami umat Islam untuk menunjukkan kekuasaannya Tuhan kami tidak mungkin menggugurkan kemahabesarannya. Untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan kami itu tidak mungkin menggugurkan kemahasuciannya. Beda dengan Tuhan-Tuhan yang kelihatan. Karena apa? Tuhan kita memiliki kemahacucian. Tuhan kita memiliki yang namanya kemahabesaran. Tuhan kita memiliki yang namanya apa? Yang namanya kemahaperkasaan.
memiliki semua kemahaan. Nah, kalau Tuhan yang menjadi manusia, saya kasih analogi kepada Bapak. Pertanyaan saya, Bapak bisa makan tisu, Pak? Makan tisu? Iya, Bapak bisa makan tisu? Kalau bukan makanan tentu tidak dimakan. Tidak dimakan, tetapi bisa atau tidak pertanyaan saya? Bisa. Bisa kan? Tetapi Ya. Bapak menolak itu karena apa? Karena Bapak memiliki kodrat Bapak manusia. Dan Bapak harusnya makan nasi, bukan makan tisu. Karena tisu itu merusak nanti pencernaan. Itulah manusia, memiliki kodrat. Mempertahankan kodrat manusia, maka manusia memakan makanan manusia. Bukan makanan yang bisa dimakan, tetapi bukan untuk manusia. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan bisa menjadi apa aja, tetapi dihalangi oleh apa? Dihalangi oleh kodratnya. Tuhan bisa menjadi manusia, bisa sekali, bahkan menjadi binatang bisa. Tapi buat apa? Ketika kodratnya Tuhan sudah melawan, berarti bukan lagi manusia. Apakah Bapak bersifat manusia ketika Bapak memakan yang namanya tisu? Tentu tidak. Tentu tidak. Terima kasih banyak Bapak, Masya Allah. Berarti ketika Bapak memakan tisu, Bapak sedang menghalangi kodrat Bapak. Bapak sedang melawan kodrat Bapak sebagai manusia. Begitupun juga dengan Allah, begitupun juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjelma menjadi manusia dan lain-lain, maka dia melawan kodratnya. Maka dia tidak menjadi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memiliki standarisasi, syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Begitupun juga dengan apa? Begitupun juga dengan manusia. Syarat manusia dari manusia itu sendiri. Syaratnya apa? Memakan makanan yang selayaknya dimakan manusia. Lalu merasakan apa? Merasakan perasaan yang selayaknya dirasakan oleh manusia. Menghadapi apa? Menghadapi sesuatu yang selayaknya apa yang dihadapi manusia. Begitupun juga dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak perlu menampakkan dirinya menjadi manusia untuk menunjukkan. Karena apa? Karena dia sudah menunjukkan kekuasaannya bagaimana dia mengutus utusannya. 25 nabi diutus. Tidak ada satupun manusia yang dapat melihat bagaimana bentuk wajahnya. Karena apa? Karena Sang Maha Suci menjaga kesucian para utusannya. Bagaimana caranya menjaga kesuciannya? Yaitu apa? Dikatakan bahwa Nabi Yusuf adalah manusia paling ganteng, sepertiga kegantengannya itu dari dunia. Artinya apa? Artinya ketika dikatakan bahwa kegantengannya itu, kenapa dia disembunyikan wajahnya sampai detik ini? Karena semua umat manusia tidak mungkin dia bisa mengatakan bahwa dia ganteng. Tidak mungkin, Pak. Maka ketika ada manusia yang menilai wajah Nabi, lalu mengatakan enggak ganteng, biasa aja, B aja atau apapun itu, maka kesucian itu sudah luntur. Begitu Pak, itu nalar rasional manusia, itu akal. Oke, silakan. Boleh ya? Boleh. Ada yang saya tertarik tadi karena teman bilang, panggil apa saya ini? Teman atau abang atau bapak? Iya silakan, panggil saya aja adek, silakan Pak. Panggil teman ya. Enggak, Bapak, tunggu dulu Pak, sebelum bertanya, yang dijelaskan Rasid itu paham? Paham nggak? Memang paham untuk Tuhan, maaf ya, untuk Tuhan orang kita Islam ya itu paham saya. Tetapi kalau Tuhan orang kita Kristen tentu saya enggak setuju seperti itu. Oh, enggak, simpelnya bagaimana? Ya karena ada misi Tuhan, makanya dia menjadi manusia. Ya udah lanjut aja dulu Pak. Lanjut aja dulu, ada pertanyaan Bapak. Gak usah. Boleh. Dulu sebentar Rasid, kau jelaskan panjang. Pusing kau dengerin Yesus mulu. Tuhan menjadi manusia gak pusing kau. Bukan, maksud saya itu. begini. Maksud saya begini. Ya kan? Simpelnya kan dari panjang lebar itu, Pak Yanuel dia tidak terima. Karena yang dijelaskan sama Rasid itu konsep ketuhanan di dalam Islam. Nah, begini aja simpel. Begini Pak. Simpelnya tuh begini, ya kan? Kalau yang Bapak tahu aja lah, di dalam perjanjian lama kan Musa kan tidak pernah melihat wajah Tuhan. Benar nggak? Tapi berbicara langsung. Enggak, saya tanya bukan berbicara langsung. Karena apa? Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya itu dengan beberapa cara, begitu. Yeah. Melihat muka Tuhan gitu loh. Karena kalian kan pengen Tuhan kalian tuh berwujud. Ada, kan begitu kan? Tapi rupa-rupa Tuhan ada seperti api yang menyala. Pak, nggak ke situ poinnya. Kalian kan menginginkan Tuhan itu ada gitu. Iya ada lah. Gitu loh. Ya ada kan? bicara langsung dia sama Musa. Aduh. Apakah
Apakah Musa lihat wajah Tuhan ada hidungnya, matanya begitu? Tidak. Maksud saya, Pak. Nah, ke yang dijelaskan sama si Rasid sepanjang itu kan Bapak tidak terima. Simpelnya begini. Saya terima. Itu Tuhan orang Islam. Yang diceritakannya itu kan Tuhan orang Islam. Maksud saya begini. Apa pernah nggak menatap cahaya bias matahari selama 5 menit aja? Enggak bisa. Kekuasaan Tuhan, Pak. Kekuasaan Tuhan menciptakan matahari yang tidak bisa dipandang langsung. Tak apa mungkin Tuhan bisa dilihat langsung. Nah itu maksudnya. Lanjut. Makanya Tuhan itu firman-Nya dijadikannya menjadi manusia untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya di bumi ini. Kalau Tuhan yang dibilang kami itu Bapa, itu tidak pernah kita lihat. Yesus juga mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar suara Bapa, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajahnya kecuali anak. Jadi yang melihat sang Bapa itu adalah Yesus sendiri. Yang mendengarkan suara Bapa itu Yesus sendiri. Tetapi yang berbicara kepada Musa Anda mengatakan Yesus melihat wajah Bapanya, betul? Ya. Bukankah kalian mengatakan Bapa itu adalah roh? Apakah roh punya wajah? Memang dia roh tapi berbentuk manusia. Kalau kita baca, coba Bapak berpikirlah dulu. Bagaimana mungkin roh berbentuk manusia, Pak? Bagaimana tidak mungkin kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Nah ini yang saya katakan, betul yang dibilang Rasid. Kalian ini ada akal, tapi menginginkan akal itu berbentuk. Coba dulu baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Mbak, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan, 26. Silakan dibaca, silakan Anda baca. Bunyinya di situ, mari kita menciptakan manusia yang serupa, yang segambar dengan kita. Itu kan menciptakan manusia, Pak. Bukan menciptakan roh. Serupa dengan mereka. Manusia itu diciptakan serupa, segambar dengan. Oke, sekarang saya tanya, Pak. Kalau ada manusia yang sumbing, apakah roh Bapak juga sumbing? Ayo. Itu kan ciptaan berikutnya yang diciptakan yang segambar serupa dengan mereka pada zaman itu kan Adam. Itu sebentar, saya turun sebentar, nanti naikin lagi. Saya ke room Ustadz Yusuf dulu ya, bentar ya. Katanya ada yang butuh saksi sana. Bentar ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, sekarang Bapak berpikirlah dulu, ya kan? Kalau Adam keturunannya, apakah yakin yang sekarang ini kan kita juga masih keturunan Adam kan, Pak? Iya, benar. Nah, keturunan Adam apa nggak ada yang sumbing, Pak? Itu kan penerus kemudian itu yang diciptakan waktu hari itu kan Adam yang serupa ya segambar. Oke. Sekarang wajah Adam sama dengan wajah Bapa. Adalah firman mengatakan. Oh, alah Tuhan, parah kali. Mari kita menciptakan manusia yang serupa, yang segambar dengan kita. Jadi sekarang yang perempuan ini yang diciptakan juga yang bernama Hawa itu mirip dengan siapa? Itu kan pendampingnya. Yang diciptakan pertama itu kan Adam. Setelah itu baru diciptakan Hawa yang serupa. Ya, sekarang Hawa ini mirip siapa, Pak? Ya mirip Tuhan juga lah. Tuhan siapa miripnya? Tuhan Bapa? Ya Tuhan kami orang Kristen lah yang menciptakan langit dan bumi. Bapa, Elohim. Ngeri ya. Betul. Ampun, saya bersyukur kali saya pindah dari Kristen loh. Benar. Ketika saya mendengarkan dari Pak Yanuel ini, ternyata Bapa itu roh yang berwujud. Saya baru tahu kalau roh itu. Ya, baca Kejadian. Iya, saya benar, Pak. Berkat Anda, saya bersyukur kali keluarga saya akhirnya alhamdulillah masuk Islam, Pak. Kalau bentar, teman-teman yang ada di bawah, teman-teman kalau kalian mau nonton di komelnya Ustadz Yusuf PI, kalian kesana aja teman-teman, gak usah informasi ke sini, woi. Iya,
Iya. Al-KTP itu sudah bolak-balik syahadat itu udah syahadat murtad lagi mau syahadat lagi nggak ada urusan kalau aku. Saya kalau akan yang ada saya tidak apa. Nggak ada urusan itu udah syahadat murtad lagi syahadat lagi murtad lagi syahadat lagi ya, aku nggak respect lah. Jadi kalau kalian mau kesana aja, nggak usah info ke sini, nggak penting nih. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, Bapak ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan Pak? Laki-laki. Wih, berarti Bapak yang menciptakan langit dan bumi itu punya kelamin? Iyalah, katanya segambar serupa dengan Adam. Nah, ya Allah, ya Robi, alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya lepas dari kesesatan seperti ini. Mengapa dia sesat? Salah, saya baru tahu Tuhan yang Pak. Saya baru tahu Tuhannya orang Yahudi berkelamin, Pak. Jadi apa salahnya kalau dia punya kelamin? Masalahnya kok nganggur kelaminnya, Pak? Kan nggak ada masalahnya. Iya masalah lah, Pak. Bapak aja tidak mungkin nganggur kelamin Bapak. Buktinya Bapak kawin kan? Ya lihatlah di zaman Tuhan Yesus dia membangkitkan Lazarus. Tidak ada Saya masalah. tidak tanya membangkitkan, Pak. Iya, tanda Bapak, jatuhan, tanda dengar dulu, jatuhan. Pak. Ternyata Iya. Bapak yang menciptakan langit dan bumi punya kelamin juga. Itu gambar kita dengan Adam. Ya Allah. Terus Hawa ini mirip siapa, Pak? Ya mirip sama Tuhan lah. Tuhan Bapak. Iyalah, masa ya Tuhan orang Berarti Islam. muka Hawa muka Bapak setengah laki-laki, setengah perempuan. Yang mana yang setengah? Ngeri ya. Yang mana setengah ini mukanya? Loh, Hawa itu kan perempuan loh, Pak. Iya perempuan. Nah, jadi emangnya Bapak punya istri? Ya saya punya istri lalu mengapa? Bapak yang menciptakan langit dan bumi, bukan kau, Pak. Saya tahu kau punya istri. Kalau Bapak yang menciptakan langit dan bumi kan tidak punya istri. Nah, jadi Hawa mirip siapa, Pak? Ya mirip lah, kan mirip manusia itu. Hawa itu. Iya, tapi kan marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Sementara Bapak yang menciptakan langit dan bumi itu jenis kelaminnya laki-laki katamu. Nah, Iya. sekarang Hawa ini mirip siapa? Sementara Itu- Bapak yang di surga ini tidak punya istri. Itu kan Hawa itu diciptakan setelah diciptakan Adam. Betul. Dia mirip dengan siapa? Mirip dengan Adam. Adam itu mirip dengan Tuhan. Allahu Akbar. Tetapi yang jelas kan Tuhan Bapa dengan Yesus itu kan ada di dalam sorga. Jadi sekarang Bapak umur berapa sekarang? 52. Bukan kau, Pak. Yang ditanya umur bapak yang di menciptakan surga. langit dengan bumi ini umur Bukan berapa? bukan anda, weh. Umurnya. Iya. Umurnya yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Mana bisa kita terhitung? berarti berumur juga. Sebelum ada diciptakan langit dan bumi dia sudah ada. Dia berumur apa tidak? Mana bisa dihitung berapa umurnya? Berarti udah tua. Mana ada tua? Tidak ada tua, tidak ada muda. Rambut Bapak ini panjang. Rambut Elohim ini panjang. Kira-kira seperti Tuhan Yesus lah, kata Tuhan Yesus. Kalau kita dibangkitkan nanti di akhir zaman, umur 33 tahun lah, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Adam rambutnya panjang, Pak. Ya serupa lah dengan Tuhan Bapa itu dengan Adam waktu diciptakan. Berarti Adam rambutnya panjang. Adalah rambutnya, masa indah. Buktinya Adam ada. Berarti Elohim ada rambutnya. Elohim ada rambutnya, Pak. Adalah, tapi dia katakan mari kita menciptakan. Lurus atau keriting, Pak? Kejelasan di Alkitab tidak tahu. Tidak ada di Alkitab dijelaskan rambutnya panjang atau pendek atau keriting atau lurus. Kira-kira Elohim tingginya berapa?
penjelasannya di Alkitab tidak ada dibilang setinggi berapa, tidak ada. Tapi beginilah Mbak, boleh ya? Boleh? Boleh kan? Boleh apa? Tolong di follow ya. Tolong di follow akun Nadira di follow dulu, di follow akun Iya, Nadira. buat teman-teman yang ada di bawah, Ikhwan Filah semua, saya minta tolong di follow akun yang ada di atas. Follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin kita untuk lab setiap harinya. Di follow akunnya Bunda Nora Ritonang yang ada di atas juga. Akun yang ada di samping saya, akun Pak Indra Kurniawan di follow teman-temannya. Pak Akun Indra ini Adiran. siapa? Pak Indra. Gak kenal aku. Ya. Akunnya Alam Nasro Edin ini di follow juga adik saya. Silakan di follow teman-teman. Saya tertarik. Saya tertarik tadi yang dikatakan Tuhan kita tidak sama, tidak serupa. Jadi di mana Isa atau Yesus terangkat itu bukan di tempat Allah Subhanahu wa taala, tetapi di tempat Sang Bapa yang mengutus Yesus. Disitulah dia terangkat, Yesus ini. Jadi karena tidak sama Tuhan kita itu, jadi Bapa itu tidak pernah mengutus Nabi Muhammad. Dan Allah itu juga tidak pernah mengutus nabi-nabi Bani Israel karena Tuhan kita tidak sama. Aku tanya dulu sama penyebar. Hei penyebar. Ya. Nah, kau setuju nggak yang dibilang sama Pak Yanuel? Ternyata Tuhannya Musa, Tuhan yang menciptakan Adam, itu berjenis kelaminnya laki-laki ternyata. Aku tanya dulu kau sama kau. Hah? Enggak. Ajaran kalian itu gimana ya? Itu saya lihat tadi Bukan di si Yanuel, ini saudara Kristenmu. Dengar Bapak ini yang dulu. ngomong. Memang ajaran kalian itu kebencian. Itu yang di Padang itu tadi orang ibadah di Lain pula lah kau. Memang itu makanya saya nanti turunkan kau penyebar. Pak Yanuel, kau dengarkanlah dulu. Enggak. Ajaran kalian itu kebencian. Turunlah kau, malas aku. Kau dari kemarin kayak begitu. YP, halo YP. Ya Kak Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Oh Islam ya? Iya Islam. Oh iya. Saya boleh ini sedikit nggak? Apa? Ya buat umat-umat Kristen di bawah, kalau kalian mau debat silakan naik aja. Kalian nggak usah menghujat Kak Nora di atas kayak janda apa segala macam. Kalian kalau mau debat naik aja, nggak usah menghujat. Naik aja ke atas, kalian nggak usah lah ngehujat-ngehujat Kak Siapa yang Nora. bilang aku janda woi? Itu Kak banyak di bawah tapping-tapping dari tadi. Aku punya laki gondrong. Ya enggak, maksudnya itu tadi banyak tapping-tapping di bawah Kak. Iya, aku kasih tahu ya. Aku punya lakiku gondrong. Cuma masalahnya suka kali dia tengger di atas tiang listrik. Iya. Saya udah bilang, turun sayangku gondrong. Ngapainlah kau manjat. Iya. Ternyata dia malu turun karena dia belum beli sempak. Ini makanya saya mau beli sempak nanti. Sabar kalian ya. Nanti Iya, tengok, lakiku gondrong. Iya Kak. Iya, Oke naik Bang aja Epe, sih debat. makasih Bang Epe ya. Iya Bang, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak YP. Nah, sini si Christian. Cigur. Mana sih Kristen ini? Ampun aku lah, Iqbal. Bapak ini ngeri kali. Apa itu? Siapa? Ya bapak inilah, masa dia katakan Elohim itu berjenis kelamin laki-laki, kalah dengan sama dengan kayak Nabi Luga. Luga mengatakan istrinya bapak itu adalah Roh Kudus. Junta turun darah Yesus. Aku cari dulu sebentar ya. Sebentar ya Pak ya. Pak ya sudah minum kopi Pak? Nggak ada. Gak ada kopi. Kasihan, pantaslah bapak kurang fokus. Ternyata belum dicokoki dengan anggur asam dengan dicocok bunga karang. Tapi ada air aqua ada. Coba minum Pak. Bapak mungkin dehidrasi Pak. Siap. Pak, Bapak ini sedang mencari kebenaran dengan cara bertanya atau hanya ingin bertanya saja Pak? Kau udah dengar nggak tadi dia ngomong apa sih, Rashid? Apa? Dia ngomong Ternyata Elohim itu jenis kelaminnya laki-laki. darah Yesus. Haleluya lah Bapak. Jadi saya tanya, jadi Tuhannya Musa, Tuhannya Adam itu jenis kelamin laki-laki? Iya.
punya kelamin, punya katanya. Makanya itu membuat saya pening. Gimana itu Rasid? Udah parah kali. Siapa yang saya hadap? Sejatinya kita tahu kalau bukan doktrin, Bapak mungkin tidak menjadi seorang Kristen, tapi Bapak di sini memiliki akal. Hanya diri Bapak lah yang bisa membantu diri Bapak. Tidak ada satupun Islam yang bisa memberikan Bapak pengetahuan tentang Islam kalau bukan dalam diri Bapak sendiri. Maka cobalah belajar untuk memahami seperti apa agama itu, mengenal Tuhan yang sesungguhnya seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Maka di dalam Islam itu la ikraha fiddin, Pak, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama. Tetapi di dalam Islam itu dikatakan litubayyana linnazi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Silakan artinya Rora. Enggak ya. Pada saat ini semua yang namanya kitab-kitab diturunkan kepada seluruh para nabi dan al-zikrah atau Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umat manusia. Artinya apa? Al-Qur'an bukan untuk cuman orang Islam, Pak, tetapi semua umat manusia. Begitu, Pak. Maka Al-Quran itu tempat Bapak belajar. Ya, saya sapa dulu ya yang baru masuk, Pak. Yanu, coba dibikin kopinya, Pak, biar enak kita di sini cerita sambil ngopi ya, Pak. Tahu bulat, Paulina. Halo. Tahu bulat. Dina. Oke. BJ, kalau kamu mau naik kirim permintaan BJ. BJ. Halo, Kakak Nora. Ya, Kristen, Dek. Iyalah. Oke, saya lupa kau, Dek. Protestan ya? Enggak, bukan Protestan, bukan Katolik, pengikut Kristus saja. Oh, iya. Ajaran Kristus. Iyalah, bangga kali Bapak jadi orang tersesat. Enggak apa-apa. Pak Oke, lanjut, Pak. Ya, sebentar, Adrian. Sebentar, BJ. Sebentar, Dek. Adrian. Oke bu. Islam. Ya, dibawa dulu ya Pak ya, izin, maaf. Ya silakan. Pak Yanuel, jangan serius-serius sama Nora, sama Rasid, percuma kita. Mereka ya syukur-syukur nanti kalau ada apologet yang ngerti. Banyak kali ceritamu. Tapi yang seperti ini saya suka. Iya. Apa Dek? Apa Bang? Apa Pak? Yang seperti ini Komalnya saya suka. Iya, karena saya mode tenang Pak. Kalau saya model apa, saya akan menggila waktu Bapak mengatakan Elohim itu berkelamin Pak. Saya cakar-cakar dinding saya tempel lagi, saya cakar lagi Pak, saya tempel lagi. Nah begitu Pak, kalau saya lagi menggila. Tapi ada kata Yesus kan mengatakannya sama siapa dia katakan ini, sekian lama kamu bersamaku, ya, tetapi engkau masih bertanya tentang Bapa. Apakah tidak mengerti kalau kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa? Berarti Bapak di situ pegang Bible, Pak? Enggak, mantap sekali. Ada Bible, Pak? Saya tidak punya kacamata, bacaannya kurang. Oke, siap. Alex. Oh, hewan. Ya saya teruskan dulu perkataan saya tadi ini dulu. Silakan. Kan kata Yesus kan, engkau masih bertanya kepadaku, sudah sekian lama bersamaku. Kalau kau melihat Bapa, berarti kau telah melihat aku. Engkau telah melihat aku, berarti kau telah melihat Bapa. Ya, iya kan? Jadi Yesus itu kan adalah berkelamin, laki-laki. Berarti kalau telah melihat Yesus, berarti telah melihat Bapa. Yesus itu berkelamin kan? Ya. Berarti Bapa berkelamin. Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus berkelamin. Ya. Bapa berkelamin. Ya kata Yesus kan kalau kamu telah melihat aku, berarti kamu telah melihat Bapa.
Bagaimana kita melihat Yesus adalah laki-laki? Berarti Bapak itu seperti itu. Jadi Elohim laki-laki juga. Ya. Kita kan melusuri atau Kira-kira Elohim disunat nggak? tentu tidak. Loh, dia mengajarkan sunat, kenapa dia nggak sunat? Elohim itu kan di surga. Jadi nggak disunat? Penjelasan di Alkitab tidak ada. Penjelasan di Alkitab di mana kalau Elohim itu jenis kelamin laki-laki, Pak? Dari perkataan Yesus. Yesus mengatakan, engkau melihat aku berarti kau telah melihat Bapa. Kita melihat Yesus adalah laki-laki. Kalau kita melihat Yesus adalah laki-laki, berarti Bapa itu adalah laki-laki. Bahwa benar Tuhan saya itu dialah membangkitkan orangnya di dalam kubur, bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernahkah dia membangkitkan orang yang mati? Kalau dia memang benar Maha berkuasa, ya silakan. Dan seterusnya di hari kiamat nanti yang jadi hakim yang adil adalah Tuhan saya, Tuhan Yesus. Bahwa terbukti bahwa dia adalah Tuhan yang maha berkuasa. Kalau memang benar Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha berkuasa, mengapa bukan dia jadi hakim di akhir zaman? Yang memasukkan orang yang dalam neraka, yang memasukkan orang di dalam surga. Mengapa bukan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa hanya Tuhan saya Yesus yang jadi hakim yang adil, yang memasukkan orang di dalam neraka, yang memasukkan orang di dalam surga, kalau memang dia bukan Tuhan? Ya silakan dijawab. Jawab Kanora. Apa yang mau saya jawab, Pak? Ketika Bapak tuh sudah memang ngotot Elohim itu laki-laki, Pak. Bapak sudah menistakan Tuhannya orang Yahudi loh, Pak. Iya, memang kata Tuhan Yesus seperti itu kan? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Bapaknya itu berbentuk manusia. Ya dari perkataannya itu kan? Kalau engkau melihat aku berarti telah melihat Bapa. Kita melihat Yesus itu adalah laki-laki. Sudah itu ya kan, Tuhan Yesus itu membangkitkan yang sudah mati. Bahwa bukti adalah dia Tuhan. Kalau memang benar Tuhan Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan, adakah dia pernah membangkitkan orang melalui nabinya Muhammad? Dan adakah dia nanti hakim yang adil di akhir zaman? Bahwa bukti bahwa dia adalah Tuhan yang maha berkuasa. Tetapi Tuhan Yesuslah Kali yang ini debater Islam Rashid dan Nora kalah. Menang Pak Yanuel. puji Tuhan, darah Yesus mengalir di mana-mana kalau begitu. Darah Yesus mengalir di mana-mana. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa nggak muat di sorga. Tepuk tangan dia. Tapi ada saya tertarik, Mbak, di ya. Apa tertarik sama siapa? Sama Nora. Emang dia janda pirang dia, Kak. Coba silakan, Pak. Jangan, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup, berarti saya menang. Ya. Menang kau, Pak. Menang. Ku menang. Aduh, ngeri kali. Dibilang si Chris, Nora jadi malu nggak bisa jawab. Bagaimana mungkin saya mau menjawab kalau saudara Kristenmu saja sudah tersesat mengatakan Elohim itu jenis kelaminnya laki-laki? Di mana letaknya saya tersesat, Mbak? Petunjuknya. Tuhannya Musa tidak pernah berjenis kelamin laki-laki. Mana lebih? Tuhannya Musa tidak punya kelamin. Tuhannya Musa tidak punya dua buah jakar.
Ya di zaman itu kan dia masih alam roh. Yesus itu di zaman itu masih alam roh, belum dia mengambil kodrat manusia. Nah, setelah dia mengambil kodrat manusia, sang firman itu kan dia berkata sama siapa namanya ini ya, sudah sekian lama engkau bersamaku, masih kau lagi bertanya tentang Bapa. Tetapi kalau kau melihat aku, telah melihat Bapa. Kita ini kan melihat Yesus. Yesus itu adalah laki-laki. Jadi kalau kita melihat Yesus, kita telah melihat Bapa. Iya, Bapak itu gondrong juga, Pak. Ya seperti Tuhan Yesus lah, gondrong. Nah, kan? Oke. Kembar dia, kembar Siam. Kembar bagaimana tuh? Ternyata mertua saya gondrong, ya Allah. Iya, kalau mertua Simba kan pernah bangkitkan orang. Pernah dia terangkat ke surga. Enggak kan? Kalau Tuhan Yesus kan terangkat ke surga. Iya. Kalau mertua saya, Pak, begini, Pak. Laki saya, calon laki saya itu nangkring di atas jemuran. Nah, kalau calon mertua saya nangkring di atas tiang listrik, Pak. Mereka suka tiang, Pak. Masalahnya mereka suka tiang. Saya suruh turun, mereka tidak mau. tapi Tuhan Yesus saya kan turun, lalu bangkit di hari ketiga, baru naik ke surga. Masalahnya si gondrong saya tidak mau turun dulu karena belum dibeli sempaknya, Pak. Berarti tandanya beda. Mertuamu sama si gondrongmu beda dengan Tuhan saya. Tuhan Yesus saya kan membangkitkan orang, menciptakan. Tuhan Yesus saya menciptakan. Ada pernah mertua Simba menciptakan yang diberikan roh, makhluk yang diberikan roh? Nah, kalau gondrong bisa menciptakan, Pak. Saya juga. Menciptakan apa? Yang menciptakan anak dengan cara waduhai. Iya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus menciptakan, diberinya roh. Ada pernah si gondrong Simba memberikan roh? Allah. Tengok ya. Kan tidak ada kan mertuanya atau banyaknya orang ini bertanya, tiba bapak ini bertanya satu pertanyaan saja, mereka nggak bisa jawab. Kami nggak bisa lawan seperti Pak Yanuel. Udah terlalu saya naikkan orang lah. Kau tengoklah. Naikkan lagi lah. Kristen yang waras naikkan lah. Ya, teman-teman semuanya yang belum follow silakan follow ya yang di atas ya, yang baru bergabung 6.000 orang. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, di follow dulu saya, kalau nggak follow cantengan. Jaya, selamatkan malam. Di follow, ya, dihilangkan tanda plusnya, Astaga, gua aja belum follow Nora. Oke. Selamat malam. Ya, malam. Protestan apa Katolik, Bang? Protestan. Ya, gimana Pak? Ada yang mau dijelaskan silakan. Enggak, Bang Jaya. Ya. Enggak, kalau Elohim itu jenis kelamin laki-laki. Kalau Elohim itu, kalau Allah Bapa itu tidak mempunyai jenis kelamin laki-laki ya. Nah, sebab Pak Yanuel, dengar itu Pak Yanuel. Ya gini. Jadi, silakan deh. Berarti salah Yesus berbicara. Sebentar ya Pak. Kalau berdiskusi itu harus ini, bentar ya. Biar aku ini dulu. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 itu dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh kebenaran gitu. Jadi Bapak itu tidak pernah mempunyai jenis kelamin atau dikatakan seperti Yesus yang menjelma atau yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu beda, Allah Bapa itu dengan Sang Firman itu beda Pak ya. Itu beda. Allah Bapa dengan Sang Firman itu beda. Allah Bapa itu tidak bisa dijangkau karena dia adalah terang yang tak terhampiri ya. Bapa itu terang yang tak terhampiri, kita tidak bisa menjangkau itu. Nah, makanya sebab itu makanya dia mengutus ya
sang firman-Nya ya untuk datang ke dunia gitu loh Pak. Bukan tadi Bapak Yanuel tadi Mendeva tadi itu katakan ya Allah mempunyai jenis kelamin ya. Bukan itu perkataan Yesus itu sama murid-muridnya itu bukan seperti itu. Maksudnya si perkataan Yesus itu adalah tentang kuasanya, tentang keilahiannya, bukan tentang gambaran fisik. Itu firman itu Pak tidak pernah berkelamin Pak, cuman karena dia mengambil rupa manusia ya. Dia turun ke bumi itu mengambil rupa manusia. Makanya kalau contohnya kalau nggak ada kelaminnya kan aneh gitu loh. Manusia kok aneh, manusia nggak ada kelamin atau bagaimana gitu kan. Makanya salah satu diambil dari situ gitu. Begitu ya Pak. Jadi kalau Allah Bapa itu tidak mempunyai kelaminnya, itu adalah Bapa Allah itu adalah roh. Roh yang tidak bisa terhampiri. Kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak ya tahulah kita orang-orang yang sangat kotor keji ini tidak bisa gitu loh. Tidak bisa melihat seperti apa dan dimensi kita ini tidak bisa menembus dimensi Allah itu. Begitu. Gimana Pak Yanuel? Berarti salah juga Kejadian pasal 1 ayat 26 itu mengatakan mari kita menciptakan manusia yang serupa yang segambar dengan kita. Yang diciptakan mereka adalah Adam. Adam itu punya kelamin. Sebentar Pak, itu kita lihat konteksnya itu apa maksudnya. Segambar seperti apa gitu loh. Seperti apa gambarnya itu? Seperti itu gambar itu seperti apa yang ada di dalam roh-roh yang di dalam Allah itu sama seperti roh di dalam diri manusia itu. Apapun yang hal-hal yang baik itu sama gitu loh. Gitu. Bukan wujud bagaimana badannya karena Allah itu tidak mempunyai wujud, tidak bisa diraba. Dia adalah roh. Gitu loh. Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Maaf ya, boleh saya. Jadi yang benar yang mana Pak? Bapak Yanuel atau Bapak Jaya? Pemahaman dalam ketuhanan. Kalau saya perhatikan Pak sesuai dengan dalilnya. Firman Tuhan, marilah kita menciptakan manusia yang serupa, yang segambar dengan kita. Mereka ciptakanlah Adam, ya seperti. Oke. Marilah kita menciptakan manusia. Menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Bapak Jaya. Bapak Jaya. Saya cari dalilnya bentar. Cari. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 tuh. Betul. Iya, saya tahu. Ya. Darah Yerusalem. Ya, tap layar ya teman-teman ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan nanti saya memberikan Bapak dalil yang betul-betul menjawab semua apa yang terjadi malam ini. Oke. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu kan katanya apakah? Jadi mari kita menciptakan manusia sesuai dengan rupa kita ya. Di situ dikatakannya. Jadi apakah itu berarti Allah Bapa seperti manusia gitu ya kan? Jadi Allah Bapa itu tidak seperti manusia dalam bentuk fisik ya. Jadi tetapi manusia itu mencerminkan seperti karakternya gitu loh, secara rohani, secara moral begitu ya. Nah, jadi tadi kan dikatakan di situ
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan siapa manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ya. Diciptakannya dia, punya yaitu kelamin. laki-laki dan perempuan. Kan punya Diciptakannya kelamin. mereka. Menciptakannya. Jadi Enggak, ini mohon maaf semuanya ya. Ini aku dengar-dengar dari tadi ini udah mengadu domba, melaga satu sama Bukan, lain. iya memang iya Pak. Ya sudah Bapak Ini diam udah aja, perlu dengarkan dulu. diperpanjangin aku ini. Kenapa? mengadu Kenapa? domba. Ada satu dalil dipertengkarkan, kenapa? Bapak makanya diam aja dulu Pak. Iya, Pak diam Parlin, aja dulu Pak Bapak. Parlin. Bapak nyimak Pak Parlin. gitu. Pak Parlin, kita Bapak Kristen ya? Aku Kristen. Oke siap Pak siap. Itu kalau dibilang Bapak mengadu sebentar. domba itu- Oke, tahan dulu Bapak Parlin. Bapak Jaya. Bapak Parlin ada Bible di situ, Pak? Aku ini ada Alkitab ini sini. Oke, silakan dibuka Lukas 24. Lukas 24. Ya, sudah? Ayat Ayat 44, 45, 46. Coba Bapak baca. 44. 45 sampai 46. Silakan dibaca. 44, 45, 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua